kanker itu udah stadium berapa Bu Dayu? 4. Udah ke paru. Wah, Dia udah terlambat berarti ya tahunya Bu Dayu ya? Dikatakan terlambat enggak sih ya? Kalau terlambat tuh meninggal itu terlambat. Itu kan sudah periksa tahu stadium 4. Nah, Bu Dayu dapat menanyakan nggak sih sama dokter atau apa? Why me? Bilang ibu, ini pertama kan biopsi dulu ya, benjolannya diangkat. Ibu, saya harus mengangkat payudara ibu. Wih, di situ beratnya. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti biasa, di sini Bella selalu menghadirkan bintang tamu spesial. Bella kehadiran siapa di sini? Halo Bu Dayu. Halo semua, saya Bu Dayu. Nah, di People kali ini Bella mengangkat topik yang cukup berat ya. Tapi emang topiknya Bella berat-berat biasanya. Seberat badan saya. Oh enggak dong, Bu Dayu ini ramping banget dari jauh kamera. Jadi lihatnya dari jauh. Benar, dari jauh, jangan dari dekat. Bella pun terlihat besar kalau dari dekat. Wow. Thank you Bu Dayu udah mau hadir hari ini di Bella Talk Show. Jadi topik hari ini yang Bella mau angkat nih di People, jadi adalah wanita pejuang kanker. Ngomongin kanker sendiri ya, bukan kantong kering nih di People. Beda ya Bu Dayu ya yang kali ini. Beda banget. Jadi Bu Dayu thank you banget sekali lagi udah mau datang ke Bella Talk Show, karena bisa dibilang kalau ngomongin tentang kanker ya, orang-orang mungkin masih merasa untuk ingin menyembunyikan atau mungkin merasa aduh dunia ya, berakhir, aku udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tapi Bu Dayu datang ke sini semoga bisa memberikan inspirasi buat yang nonton. Nah Bu Dayu, nah sebelum memulai ke topik yang cukup berat tentang wanita pejuang kanker, mungkin Bu Dayu bisa menjelaskan terlebih dahulu kegiatan Bu Dayu ini apa aja. Oke, sebelumnya sih saya mau kenalkan diri juga ya. Saya penyintas artinya yang sudah berjuang melawan kanker payudara melalui pengobatan kemoterapi, radiasi. Kebetulan saya dapat obat. Semua saya kanker saya dapat obat. Kalau teman saya dapat minum obat suntik karena sel kanker saya menolak obat-obatan, percuma kayak lewat-lewat aja dia. Kok bisa seperti itu Bu Dayu? Itu ada namanya triple negatif, jadi semuanya negatif. Maksudnya? Itu ada pengecekannya, ada pemeriksaan gitu yang diperiksa, jaringan yang diangkat itu diperiksa. Kebetulan itu ada sih namanya imunohistokimia (IHK). Jadi dari sana tuh ditentukan pengobatan ini apa aja, obat apa yang cocok. Dari sana diketahui dari respon. Dan saya nggak merespon semuanya. Oh my god, wow. Jadi tidak minum obat? Tidak sama sekali, suntik tidak, minum obat tidak. Kalau Hanya... teman saya minum, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Oke. Agak bingung mungkin di People, nah kita akan tanya lagi. Karena emang sengaja nih, kita nggak ngebahas di sebelumnya ini karena memang biar seru langsung ngobrol sama Bu Dayu. Nah Bu Dayu, mungkin di People yang nonton sekarang berpikir kanker apa nih? Nah, kanker payudara nih Bu Dayu. Kanker payudara buat seorang sudah menyebar ke paru-paru. Wah, jadi kalau beda tumor, kan tumor dia di situ-situ aja sih. Misalnya di leher aja. Tapi namanya kanker dia kemana-mana, seluruh tubuh, bisa ke otak juga, hati, semua jaringan bisa kena. Bu Dayu kebetulan kemarin setelah tahu mengidap kanker itu udah stadium berapa Bu Dayu? 4. What? Udah ke paru. Wah, dia udah terlambat berarti ya tahunya Bu Dayu ya? Dikatakan terlambat enggak sih ya? Kalau terlambat tuh meninggal itu terlambat. Saya belum. Oke. Tapi udah cukup, maksudnya udah cukup stadium 4 tuh udah cukup ini kan Bu Dayu? Lumayan. Lumayan parah kan Bu Dayu? Lumayan. Oke. Jadi itu bernafasnya udah sesak, badan dada itu rasa udah ditekan, batuk-batuk yang pakai obat batuk yang maaf nih ada kandungan morfin pun, kandungan narkotika pun, bukan morfin ya maaf, itu nggak mempan sama sekali gitu.
tetap aja batuk. Oke, karena udah parah. Kenanya ke paru. Oh, udah nyebar ya sel kankernya. Nah, Bu Dayu setelah tahu waktu pemeriksaan kanker payudara, terus gimana kondisi Bu Dayu saat tahu itu? Apalagi kalau perempuan ya Bu Dayu ya, mungkin agak aduh kayak itu kan bagian tubuh tersayang gitu loh Bu Dayu. Kanker payudara gimana respon Bu Dayu saat mengetahuinya? Gimana ya? Sebelum hasil pemeriksaan keluar, saya searching dulu. Saya cocokkan nih, ini kan ada benjolan tuh di payudara. Jadi, oh kalau tumor benjolannya begini, kalau kanker begini. Saya ini kok semua ngarah ke kanker ya. Oh oke. Nanti saya nggak apa-apa deh, mau kemo mau apa, sombong. Nah, begitu dokter bilang ibu, ini pertama kan biopsi dulu ya, benjolannya diangkat. Ibu, saya harus mengangkat payudara ibu. Wih, di situ beratnya. Karena apa nih, maaf aja ya. Orang kita perempuan payudara utuh aja suami masih bisa selingkuh. Iya, apalagi hilang satu. Ya Tuhan. Terus gimana nanti saya pakai kebaya nih? Masa cuma satu sih tonjolannya gitu. Oh banyak. Oh berarti yang maaf Bu Dayu karena ya kan umum maksudnya anggap ya, yang mungkin yang nonton di Forum People pun wanita-wanita tuh apanya yang diangkat, kan nggak paham nih Bu Dayu. Diangkat semua payudaranya jadi lurus. Jadi gini, berarti ada diangkat, berarti ada ini payudara dibelah, dikerok isi dalam payudara, kulitnya disambung. Jadi lurus kan, kayak susunya laki tapi lurus. Oh, susunya laki lurus kayak gitu. Kalau puting-putingnya pun hilang semua. Hilang semua, tapi berarti ada bekas ini jahitan. Enggak, jahitannya tuh kayak jahitan kulit biasa kalau kita kecelakaan mungkin ya. Oh, cuman karena bekas itu dikit. bukan dipotong, tidak. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi sekarang itu udah bagus ya, dan jahitannya tuh pun seperti lem ya, nggak yang kayak orang tapi bekasnya ada. Bekasnya cuma seperti tempelan lem aja. Tempelan lem. Iya. Tapi tidak ada benjolan payudaranya. Payudaranya sudah nggak ada. Oh, itu diangkatnya berarti satu ya Bu Dayu? Kalau bisa sisa satu deh ya. Jangan dihabisin. Oh gitu. Ya satu aja udah ngeri Bu Dayu, masih bisa ketawa dong. Tapi ada yang dua juga sih, yang sekalian dua. Itu tergantung apanya Bu Dayu, kok bisa ada satu, ada yang bisa kalau dua. misalnya yang satu udah ditemukan sel kanker. Nah, setelah pemeriksaan ternyata yang satunya kena juga. Oh, udah nyebar belum ke payudara lagi ada satu? yang dia nyebarnya tuh ada yang ke paru, ada yang ke hati, ada yang ke nyebarnya taring. nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Ada yang langsung ke payudara satu laginya. Gitu. Berarti memang harus diangkat? Enggak juga. Oh enggak juga Bu Enggak Dayu? juga. Oh payudaranya nggak harus diangkat? Enggak juga. Ada juga yang nggak diangkat. Karena? Kalau dia diketahui pada stadium awal, jadi itu yang diangkat cuman benjolannya aja. Dia kan masih kecil, ibarat masih di situ. Oh berarti aja. cuma diambil benjolannya Ya, aja, tapi payudaranya masih? Ibarat tanaman, dia masih baru bertumbuh sedikit gitu. Tapi kalau udah dia besar, stadiumnya udah naik-naik, itu kan akarnya udah kemana-mana. Karena mau nggak mau semuanya. Jadi udah kayak ini dirusak, itu dirusak. Kalaupun diangkat benjolannya aja, akarnya masih ada, sama aja nanti tumbuh lagi dia. Dan akhirnya itu diangkat. Iya, diangkat. Gimana perasaan Bu Dayu saat itu? Istimewa. Oh, kok istimewa? Bu Dayu sedih dong sih. Istimewa dan berbeda. Hancur nggak Bu Dayu? Maksudnya perempuan ya? Bukan hancur ya, apa saya bilang? Saya bukan ke masalah diangkat, tiap orang beda-beda ya. Saya bukan itu yang saya pikirkan. Tapi dari cerita-cerita yang ada, stadium 4 itu udah peluang hidup paling setahun nggak nyampe. Tapi Bu Dayu bertahan sampai sekarang 4 tahun. Wow, Tuhan punya kuasa. Itu tanpa obat ya, karena saya nggak dapet obat. Bukan saya nggak minum obat, tapi emang nggak dapet gitu. Wow, Tuhan punya kuasa itu Bu Dayu, dan punya ceritanya sendiri Tuhan. Dari situ tuh saya, ternyata kita nggak usah percaya cerita begini semua Tuhan yang kita ngejalanin, kita berusaha, kita berdoa. Betul, tapi bukan berarti diam. Tetap berusahanya yaitu seperti ke dokter, mengikuti saran dokter.
Oke, menarik banget obrolan kita di Foreign People sampai aku speechless nih, kayak bingung gitu ya, kayak kaget dan aduh nggak tahu deh kalau perempuan apalagi ya, kita sesama perempuan kayak ini aset ya Bu Dayu ya bisa dibilang. Tapi Bu Dayu hebat banget. Nah, di Foreign People pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bella Belain Talk Show, masih banyak yang seru yang mau kita obrolin. A few moments later. Oke, lanjut lagi perbincangan kita sama Bu Dayu. Nah, ini menarik Bu Dayu. Akhirnya Bu Dayu tahu di stadium 4, ya kan? Dan akhirnya Bu Dayu cari-cari tahu dan lain-lain. Harus ada proses pengangkatan payudara yang itu cukup membuat aduh, ngeri-ngeri banget deh pastinya. Tapi Bu Dayu, pertanyaan yang menarik, sampai di stadium 4 baru tahu. Itu gimana tuh Bu Dayu? Kenapa bisa di stadium 4 baru tahu atau gimana tuh Bu Dayu? Atau emang kebanyakan orang-orang telat tahu kalau misalnya mereka kanker, makanya banyak orang yang kanker tidak selamat, atau seperti apa Bu Dayu? Oke. Jadi kalau bisa aku bilang sih nggak ada rasa sakit gitu. Oh, selama stadium 1 sampai akhirnya di nggak ada 4. rasa sakit. Jadi karena nggak ada rasa sakit, mungkin kalau nggak nemuin benjolan di payudara, aku nggak tahu kalau aku kena kanker. Oke, oh berarti memang ada benjolan di payudara. Akhirnya Bu Dayu memutuskan periksa. Iya. Itu pun benjolannya sudah besar. Besar karena dia dari gimana ya, dari permukaan terasa benjolan, ternyata sampai ke bawah tuh besar. Jadi kayak gunung es. Oke. Jadi kita ngelihatnya, oh enggak, benjolannya segini kecil. Ternyata setelah dioperasi, dibedah, karena kanker itu ada yang akarnya di tulang dada, ini di bawah payudara kan tulang dada, ada yang di permukaan tempatnya, jadi dia cepat kita diketahui. Punya aku kebetulan di tulang dada, jadi dia mau besar, naik, udah besar baru teraba gitu. Oh, jadi sebelumnya udah ada. Masuk ke dalam tuh, tapi tidak terlihat sampai akhirnya udah besar banget, baru dia naik ke permukaan, baru Bu Dayu, oh udah besar, ada benjolan gitu. Baru periksa lah. Bukan karena, terlambat karena emang baru terlihat. Oh enggak, karena baru teraba, baru kita bisa mengetahui ada yang tidak beres di payudara. Karena kan tidak lazim namanya benjolan di payudara itu. Karena tumbuhnya itu ada juga sih temanku itu di putingnya ya, di ujung yang menonjol payudara tuh ada benjolan, itu kanker ternyata. Dia tumbuhnya ada di permukaan, tapi cepat tahu. Aku tumbuhnya di bawah, dekat tulang rusuk. Jadi dia butuh waktu membesar untuk bisa teraba. Jadi akhirnya tahu. Keperiksa lah stadium 4. Wah, cukup ini ya Bu Dayu ya, bikin deg-degan. Bikin shock juga, sempat bikin depresi juga sih, karena aku baca-baca peluang hidup yang bikin depresi itu peluang hidup. Jadi stadium 4, waduh bentar lagi aku mati nih. Oke. Serem lah Bu Dayu ya, karena udah stadium 4 ya, udah akhir ya Bu Dayu ya. Akhir. Lagian pengetahuanku tentang kanker itu bukan minim, nggak ada. Terus akhirnya Bu Dayu kan sudah periksa tahu stadium 4. Nah, Bu Dayu dapat menanyakan nggak sih sama dokter atau apa? Why me? Kenapa saya dan apa penyebabnya dan lain sebagainya? Sebelum ke dokter pernah pertanyaan tuh ke diri sendiri. Karena aku punya 2 saudara, aku sudah bertiga. 2 saudaraku yang lain dia makanannya lebih sadis. Daging, pola makannya tuh enggak sembarangan lah ya. Sembarangan karena mereka tuh kerja. Jadi lapar di mana makannya di situ. Apa yang bisa dipesen, nggak makanan sehat tuh jauh. Tapi kok aku sih, cara pola makanku lebih bagus. Lebih sehat lah ya dari lebih mereka. Sehat karena aku belajar tuh tentang makanan sehat. Jadi di kuliah kita dicekokin makanan sehat, apa pola makan yang benar, segala macam itu aku terapkan. Kalau aku yang kena progres juga sih. Tahu gitu aku makannya ngawur aja. Sembarangan aja. Oke. Itu pikirannya Bu Dayu adalah mungkin makanan nih aku sembarangan, tapi saudaraku baik-baik aja makannya sembarangan. Itu mereka tuh bisa dibilang makan sayurnya minim deh. Kalau aku lebih rajin, sayur, buah, olahraga, jalan kaki. Kok aku yang kena? Ya kayak Tuhan nggak adil deh. Saat itu. Iya, saat itu. Setelah tahu dan akhirnya datang ke dokter dan cari tahu, apa yang dibilang dokter? Jawaban dokter takdir. Wah, sedih dong jawabannya kayak gitu. Iya, takdir. Dokternya nggak ada bilang gara-gara
makan. Mungkin Enggak. ibu keseringan makan ini nih atau apa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Justru dokternya tanya rajin olahraga enggak. Jadi kalau yang rajin olahraga, ini gini nih. Jadi meskipun dia pola makannya sehat, vegetarian, tapi kalau dia nggak olahraga, peluang dia kena kanker lebih tinggi. Karena setiap orang, jadi menurut penjelasan dokterku juga setiap orang itu punya sel kanker di dalam tubuhnya. Tapi bagaimana berkembangnya ya? Iya, dan dia tidur, tapi ada sesuatu yang membuat dia terbangun dan beraktivitas, membesar, mengembang tanpa terkendali. Oh, oke. Jadi bukan berarti kayak Bella gitu, Bella enggak. Kami coy, jangan coy. Punya Oh, sel iya, kanker, iya, tapi iya. dia tidur karena semua orang punya. Tapi dia tidur, artinya ya udah dia diam gitu. Tapi pola makan nggak bisa, jadi harus kayak olahraga, jalan kaki itu hormon. Kalau kanker payudara lebih banyak karena hormon estrogen ya, karena penumpukan hormon estrogen. Jadi kalau rajin jalan kaki itu 30 menit tanpa henti dengan kecepatan yang sama. Setelah itu mau istirahat, setelah itu mau lanjut lagi, mau pulang terserah, yang penting 30 menit tanpa henti. Itu sirkulasi darah sama hormon estrogennya bagus dia berputar dalam tubuh, tidak jadi mengendap. olahraga lah ya intinya. Kuncinya olahraga, bukan makanan. Dan juga berarti emang penyebab pastinya pun Bu Dayu tidak diberitahu gara-gara ini atau apa enggak ya? Karena dokter pun nggak tahu. Dari penelitian sekian puluh tahun penelitian tentang kanker, menurut dokter tidak diketahui. Tidak ada ilmu pasti kenapa kamu yang dapat. Tapi kalau secara genetik bisa dijelaskan. Genetik keturunan. Bisa dijelaskan. Kalau stres, depresi karena berpeluang mengubah hormon dalam tubuh, itu ada penelitiannya. Tapi kalau makanan nggak ada. Oke, jadi makanan tidak ada. Nggak ada. Genetik keturunan kalau misalnya ada keluarga atau apa. Jadi kita harus lebih hati-hati dan Harus lebih waspada hati-hati ya. dan waspada. Karena bisa banget. Bisa. Jadi sekarang ini dianjurkan kalau salah satu orang tuanya bapak atau ibu yang kena, anaknya harus diperiksa. Oke. Berpeluang kena kanker enggak? Jadi kayak Angelina Jolie itu, artis itu. Jadi dia punya riwayat kanker di keluarga. Jadi sebelum kena dia payudaranya udah diangkat, udah pasang implan. Oh iya benar-benar. Jadi dia nggak bakal kena kanker payudara kalau dia diangkat duluan kan. Oke, jadi emang sudah kalau misalnya genetik keturunan, jadi lebih waspada. Ini different Lebih people. waspada. Jadi kalian harus lebih waspada untuk tahu ya lebih Iya. lanjut. Nah, untuk Bu Dayu, bagaimana nih kan akhirnya Bu Dayu sadar dan mengetahui stadium 4. Nah, mungkin buat different people yang pengen nonton ataupun pengen tahu apa-apa aja nih yang mesti dicek saat misalnya kita mungkin kalau misalnya Bu Dayu bilang ada benjolan, kita sudah tahu. Tapi kalau misalnya nggak ada benjolan seperti Bu Dayu, kita nggak mau nih sampai stadium 4. Apa-apa aja mesti kita ketahui. Harus diketahui itu. Nah, di sini nih pentingnya pemeriksaan sadari ya. Pemeriksaan payudara sendiri. Idealnya dilakukan 10 hari setelah haid terakhir. Jadi 10 misalnya hari. hari ini terakhir dapat haid nih, besok udah enggak gitu. 10 hari setelah hari ini, karena berpengaruh kepada kekenyalan payudara. Oke. Jadi Dicek. seperti Mau diperaga ini gerakan. boleh nggak apa-apa, simpelnya aja. Boleh searching ya, boleh Oke. searching. Banyak tuh di Google tuh sadari gitu aja. Jadi kita tentu aja harus di depan cermin ya. Di depan cermin, oke. Cermin. Ini buka bra, buka baju, telanjang ya, setengah telanjang ke atas. Perhatikan dulu payudara. Kalau payudaranya besar sebelah ke apa? Aman, Itu masih. aman, wajar. Payudara tuh nggak ada yang sama persis gitu. Oke. Terus kalau dia turun sebelah, nah itu. Saat kita ngaca di depan kaca dan ternyata salah satu di payudara kita Turun sebelah, itu lebih yang panjang sebelah. itu yang mesti dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan. Oke. Itu tidak normal. Yang kedua, membungkuk. Saat kita membungkuk, Jadi ya, Oke. Bella yang peragain itu panjang sebelah, turun sebelah, waspada oke, juga. itu juga walaupun Itu tidak ada juga. benjolan ya. Walaupun tidak ada benjolan. Oke, jadi dua hal itu mungkin bisa dicoba sama different people yang lagi nonton atau mungkin udah 10 hari setelah Haid habis terakhir. mens, jadi terakhir. mens terakhir bisa dicoba dilihat payudaranya ada yang turun sebelah atau lebih panjang sebelah gitu ya Bu Dayu ya. Tapi kalau lebih besar sebelah
Gak wajar. Karena memang bentuk payudara itu nggak ada yang sama persis. Nice. Perabaan diangkat tangan. Misal kita periksa payudara kanan, angkat tangan kanan, Hmm. lipat letakkan di belakang kepala Oke. dengan 3 jari ya. 3 jari. 3 jari ini, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Lakukan perabaan dari sisi kiri payudara tanpa terputus. Jadi nggak boleh ada Dari mana? sedikit pun terputus. Jadi kayak gini. Jadi gini. Bergerak jari itu 3. Oh. Ya, Kok jadi saya- jarinya bergerak ya seperti ini. Jadi dia meraba. Jangan sampai ada bagian yang terlewat sampai pada ujung ini memutar ya. Memutar kayak mau bakar. Oh iya, di buletan ini ya, Ah, Bu Dayu ya. jadi di bulatan itu, terus udah gitu ketika sampai bagian puting, bagian tonjolan payudara itu pencet. Harus diingat lagi. Ketika dia keluar air, entah itu cairan ya, keluar cairan, entah itu bening, entah itu seperti susu atau darah, Apapun itu. Pokoknya- sekalipun nggak ada benjolan tapi keluar cairan seperti itu segera ke Saat dokter. dipencet, Ya, puting. jadi sampai di puting itu dipencet. Kita pencet putingnya pakai 2 jari, boleh jari, kalau saya biasanya pakai jari tengah sama ini sih sama ibu jari itu dipencet. Kalau kita sedang tidak menyusui tapi keluar cairan berwarna bening, merah atau darah yang keluar, maaf itu kanker meskipun tidak ada benjolan. Oke. Berarti emang diraba itu untuk untuk kita Untuk merasakan mendapatkan benjolan untuk kecil apapun. walaupun kecil. Jadi kan oke. ada bagian benjolannya yang bisa kita kok ada benjolan meskipun dia segede apa sih gigitan nyamuk gitu, itu tetap diwaspadai. Oke. Lanjut juga perabaan di bagian bawah ketiak. Jadi payudara sampai bawah ketiak pakai 4 jari. Raba di atas bawah. Jadi bukan melingkar ya, Oh, iya. atas bawah. Cari rasakan pelan-pelan. bawah ini juga ya, bukan di karena, bagian sini aja ya. Payudara itu sampai di bawah ketiak itu masuk bagian payudara. Oh, bawah ini Ya. juga siapa tahu ada apa-apa. Iya, misalnya ada benjolan, itu ditemukan benjolan, segera periksa. Oke. Atau bisa juga puting payudara ya, puting susu itu yang harusnya keluar. Ternyata Iya. dia tiba-tiba masuk ke dalam, melesak dia masuk ke dalam. Itu juga kanker sih, udah terbukti. Oke. Atau kulitnya berubah, ini kulit payudara biasanya halus ya. Heeh. Itu kayak kulit jeruk, gimana sih kulit jeruk sankis itu. Heeh. Nah itu kanker. Atau dia mengeras peri orang menyusui padahal nggak lagi menyusui, tapi payudara tiba-tiba keras. Mungkin kalau yang udah pernah menyusui ngerasain deh, kalau payudaranya tiba-tiba penuh air susu keras begitu, seperti itu kanker payudara. Oke. Jadi kanker itu nggak ada rasa nyeri dia. Karena itu banyak yang taunya udah stadiumnya lanjut aja, karena tidak memeriksakan payudara, tidak memeriksakan benjolan karena nggak ada nyeri. Oke, Iya. kurang sadar ya. Iya, Budaya jadi itu ya. diterapkan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Atau mau biar lebih merasa aman, boleh ke dokter deh, boleh ke dokter umum juga nggak apa-apa. Nanti dirujuk ke radiologi, lakukan USG payudara. Iya. Boleh dengan mamografi. Kalau mamografi itu lebih detail. Jadi meskipun dia sebesar pasir, itu udah diketahui. Kalau mamografi, Oke, bisa langsung ke profesional lah ya, Bu Dayu ke ya. profesional, boleh ke dokter spesialis bedah, konsultan onkologi, dokter onkologi gitu lah. Oke, itulah ya different people mungkin yang penasaran gimana nih caranya aku tahu. Aduh, jelasnya kayak gimana tadi sudah dikasih tahu nih sama Bu Dayu. Nah, Bu Dayu lanjut lagi nih, udah ngobrolin Bu Dayu stadium 4 dan akhirnya pengangkatan. Nah, untuk proses pengobatannya sendiri Bu Dayu, itu seperti apa? Harus kemo kah atau gimana nih Bu Oh Dayu? enggak, jadi bukan berarti kanker harus kemo, enggak. Ada yang tidak kemo, karena tipikal kanker itu beda-beda ya. Ada yang kemo saja tanpa radiasi, ada yang kemo radiasi minum obat sama suntik, itu minum obatnya pun macam-macam ya. Ada suntik juga, disuntik di bagian perut, itu Soladek nama obatnya. Ada macam-macam obat kanker, banyak banget. Kalau saya sendiri sih kemo ya 6 kali, radiasi 29 kali. Banyak ya. Iya, iya. Tapi Bu Dayu, mungkin Bella yang kurang paham atau gimana ya. Ini pertanyaannya adalah, kan Bu Dayu sudah diangkat nih payudaranya di tempat kankernya, sudah dibuang. Tapi kenapa harus ada lagi pengobatan itu Bu Dayu? Bukannya Oke. anggap aja kalau ada penyakit apa udah diambil nih,
Tapi Iya. kenapa harus ada pengobatan lanjutan? Ini kalau kemo radiasi itu mematikan sel-sel kanker yang kecil yang tidak terangkat pada saat operasi. Ini yang Oh, kankernya kan ada oke. akarnya panjang. Dia sudah nyebar kemana aja nggak Iya, tahu. tapi kan pada saat pengangkatan itu tidak tahu apakah sudah bersih atau masih tersisa. Kemana aja dia Kemana nyebar. aja dia jalan-jalan nggak tahu. Itulah yang di di pengobatan lanjutannya. Oke. Kenapa harus kemo? Kalau kemo dia beredar lewat darah obat itu, jadi ketika ditemukan masih ada sel kanker yang tersisa, dibunuh lewat obat itu. Entah obat, entah kemo, entah radiasi. Tapi jangan salah mengatakan bahwa obat kemo, obat-obatan itu tuh berbahaya. Enggak. Jujur aja obat kemo juga dibuat dari bahan herbal. Jadi contohnya seperti obat Paksus ya, namanya obat kemonya Paksus Karbu. Paksusnya itu dibuat dari kulit pohon pinus. Itu diekstrak. Jadi bukan berarti dia tuh obat kimia, ini enggak. Itu ada unsur herbalnya juga. Emang obat-obatnya diambil dari alam. Iya. Jadi nggak usah takut. Jadi kemo itu bukan seperti anggapan orang ya. Kemo itu diinfus. Cuman efek dari infusnya itu, obat infus itu betul kita jadi mual, betul bahwa kita jadi lemas, namanya jadi pembunuhan sel. Iya, entah sel baik atau sel buruk. Dia nggak Iya. bisa membedakan sel baik dan buruk. Oke. Karena itu orang yang kemo tidak boleh banyak aktivitas, banyak mengkonsumsi protein untuk menumbuhkan sel-sel baru. Itu wajib. Oke, jadi karena memang kemo itu untuk mematikan sel. Maunya sel kanker, tapi nggak tahu Dia nggak bisa membedakan sel baik atau sel kanker. Ajar semua sama Ajar dia. semua, maka dari itu jadi ada efek-efek samping ya Bu Betul, Dayu ya. betul. Oke. Ada yang kulitnya kehitaman, mungkin dia ada yang rontok gitu loh. nggak ada- semua ya, nggak semua, nggak oke. semua. Ada yang malah rambutnya tambah tebal. Tergantung tubuh berarti ya. Enggak, tergantung obat apa yang Obatnya. didapat. Oke. Jadi saya dapat 2 macam obat sih. Kemo pertama itu rambut saya habis. Begitu kemo kedua, karena nggak respon ya pakai obat yang pertama, ganti pakai kemo yang kedua. Obat kedua itu malah tumbuh rambut saya. Jadi teman saya masih belum punya rambut, saya rambutnya udah tebal. Jadi beda-beda obat Beda ya. obat, beda. Jadi Oke. nggak mesti bahwa kanker pasti nanti bakal botak, enggak. Dan Enggak tidak juga. semua orang kanker harus di kemo, enggak juga. Gitu. Itu dia tuh. Jadi ya kita sudah percayakan lah ya sama dokter. Mereka sudah paham di bidang Betul. ini. Jadi ya mau gimana lagi kalau kita nggak berobat malah Ya tambah mungkin kalau Iya. saya tidak berobat mungkin sekarang saya nggak duduk di sini. iya benar-benar udah 4 tahun berjuang ya Bu Betul. Dayu ya. Jadi lakukan aja tugas kita, apa berdoa, berusaha mengikuti saran dokter. Bener. Jadi kalau masalah pengobatan begini serahkan aja lah pada ahlinya. Iya. Wih, makin menarik nih Different People obrolan kita berdua. Jangan kemana-mana, kita masih banyak lagi yang mau dibahas tentang kanker payudara. Seperti apa? Tetap di Bela-Belain Talk Show. Itu biaya kemo jujurnya mahal ya. Iya. Ini juga mau ditanyakan berapa biaya, berapa duit Bu Dayu? Yang termurah ya, Heeh. yang suntik mungkin 17 juta Sekali suntik. sekali suntik. Kalau yang infus ada yang 29 juta itu sekali, dan kemo itu minimal 6 kali. Nggak boleh kurang dari 6 kali. Kalau operasinya sendiri, kalau satu payudara 38 juta. Untuk pengangkatan itu. Iya, tapi